terus memakan buah khuld. Kata syaitan, kenapa namanya khuld? Kata syaitan, diskusi syaitan sama Nabi, kenapa namanya apa nih? Buah khuld. Kenapa coba? Nggak tahu, tapi kan larang. Salah. Kata iblis. Nggak sebah tuh, kil tuh. Katanya apa? Ini namanya kan khuldi. Khuld itu kekal. Kalau kamu makan, kamu kekal di surga. Pada targetnya kamu ke bumi. Kalau kamu makan, kamu tetap di sini. Kata itu. Nabi Adam yang sebelumnya sudah dilarang, betul ya. Kan namanya khuldi. Kalau semua kan kekal di sini. Kalau nggak ke sana, kan lebih bagus sini. Terus makan. Nah, ternyata ini kesalahan karena penasaran salah. Setelah makan menangis menyesal, menyadari kesalahannya. Nabi Adam terlihat langsung dampaknya ketika makan buah khuldi itu ketika dimakan itu tubuhnya itu berontak. Laki-laki itu berontak, itu dampak langsung. Ada apa namanya? Jakun. Hei Adam, karena tubuhmu berontak melawan itu, masuk ke tubuhmu, berontak tubuhmu, maka kamu dan keturunanmu semua terasa adanya zakun itu. Karena ketika dimakan khuldi itu berontak tubuh. Itu untuk kamu dan keturunanmu semua. Dan ketika Nabi Allah karena Sayyidatina Hawa seperti itu, tiba-tiba darah. Takut luar biasa. Mana ada darah. Maka dikatakan kepada kepada Sayyidina Hawa, wahai Hawa, itu untuk kamu dan keturunanmu. Kenapa? Kamu memakan khuldi itu langsung dampaknya terasa ke kamu dan keturunan. Itu karena tubuhnya itu berontak. Karena tubuhnya sebutkan tubuh suci kan. Tubuh Nabi Adam suci, tubuh Nabi Sayyidatina Hawa suci, tapi masuk sesuatu yang dilarang, berontak tubuh. Berontaknya laki-laki, berontaknya bagi perempuan darah. Itu ya cerita tentang keberadaan haid bagi perempuan. Nah, masalah haid ini, mohon maaf ini ibu-ibu paham saya. Masalah haid ini sebagian diketahui warnanya lebih merah hitam-hitaman, agak hangat, ya, dan itu disebut sebagai darah yang normal. Kalau tidak begitu berarti itu darah yang enggak normal, istihadah. Kalau ada haid maka berlaku hukum kepadanya. Berlaku hukum sholat dan seterusnya ketika dia tidak sedang berhaid, maka dia suci. Ketika dia itu sedang berhaid, maka dilarang beberapa hal, diantaranya dilarang untuk sholat, dilarang untuk bersetubuh dengan suami, dilarang untuk menyentuh Al-Quran atau membaca Al-Quran. Itu ada hal-hal termasuk dilarang masuk ke dalam masjid. Ini hal-hal yang tidak boleh. Termasuk untuk orang yang sedang umroh atau haji, itu untuk di sekitar Ka'bah itu tidak boleh masuk ke situ. Itu 6 itu dilarang bagi orang yang sedang berhaid. Nah, terkait masalah haid ini, sebenarnya perempuan yang berhaid itu secara fikih disebut 3. Ada yang disebut haid muqtadah. Yang dimaksud dengan haid muqtadah itu haid yang normal, yang sudah ada masa-masa yang sudah maklum, sudah biasa, baik 5 hari, 6 hari, sudah biasa begitu, 5, 6, 7 itu disebut dengan
haid mu'tadah. Itu mu'tadah yang pertama. Yang kedua, mubtadaah. Mubtadaah untuk pemula. Untuk pemula. Untuk pemula mungkin ya namanya pemula tentu belum bisa dipegang. Entah itu 6, 7 atau 5 atau berapa hari kan belum bisa dipegang kan? Nah, maka untuk yang dia dapatkan itu ikut itu. Ketika 5 ya 5 hari, ketika 6 ya 6 hari, 7 berapa yang ada? Itu mubtadaah. Mubtadaah untuk haid pemula. Haid pemula. Yang tadi mu'tadah. Yang pertama tadi mu'tadah. Itu yang sudah normal, sudah ada siklus yang sudah biasa. Ya, siklusnya sudah biasa. Itu mu'tadah. Ini yang di fikih ya. Yang tadi mubtadaah. Mubtadaah itu pemula. Yang ketiga mutahayyirah. Mutahayyirah ini yang bingung dengan siklusnya. Bingung, tubuhnya itu agak bingung dengan siklusnya. Kadang-kadang 6 hari, kadang-kadang 8, 9, kadang-kadang sampai 15 gitu ya. Tidak, siklusnya tidak normal, ya, tidak normal. Sehingga bingung dia ini bagaimana sudah ini sedang haid atau sudah ini soal enggak bingung deh kan. Itu mutahayyirah. Oh yang keempat ada lagi Aisyah. Bukan Asia, Aisyah. Jangan Asia, jangan sahabat ini. Aisyah. Aisyah. Aisyah itu yang sudah menopause. Nah, menopause. Itu yang namanya perempuan 4. Ada disebut mu'tadah, ada disebut mubtadaah, ada disebut mutahayyirah, ada disebut Aisyah. Dah. Maaf saya enggak Umi tisu. Ya. Baik. Yang 4 itu, yang biasa itu yang mu'tadah. Ya. Mu'tadah itu yang sudah maklum, itu yang biasa dipegang hukumnya. Nah kembali, kalau mubtadaah, dia pegang apakah 5, 6, 7 ya ikut ya. 5 stop sholat, lanjut seperti biasa ya. 6 hari baru berhenti pegang itu, 7 pegang itu, 8 pegang itu, terus gitu. Sehingga nanti siklusnya tahu kan, apakah siklusnya berapa sebenarnya, berapa nanti itu mubtadaah. Setelah mubtadaah itu masuk ke mu'tadah kan, yang normal kan, itu mu'tadah. Sudah ada siklus yang normal. Nah, pegang itu. Ya. Kalau di luar itu biasanya bukan haid, itu disebut istihadah. Istihadah maksimal 15. Kalau lebih dari 15 berarti bukan lagi haid, itu istihadah. Sehingga jangan ikut. Nah. Kemudian ada namanya mutahayyirah. Mutahayyirah yang bingung karena siklusnya selalu tidak normal. Nah. Dan terakhir Aisyah, orang yang sudah menopause. Pada jangan berbahagia.
pada kondisi-kondisi ini yang dipegang mubtada'ah dan mu'tadah. Ini apa ya? Untuk mutahayyirah. Yang mutahayyirah itu pegang yang paling biasa sebelumnya. Pegang yang biasa sebelumnya. Sebelumnya 6 7, mama. 6 7 pegang itu. Ketika terjadi mutahayyirah bisa sampai 9 10, jangan ikut. Pegang yang tadi aja. Pegang yang normal. Ketika sebelumnya ada siklusnya, pegang siklus itu. Meskipun kemudian dia keluar lagi, padahal sudah di luar siklus yang normal. Berkali-kali begitu, bolak-balik, kok bingung? Ya sudah, pegang siklus yang normal. Yang kelebihannya bagaimana? Tidak harus sampai 12, enggak. Kalau biasanya coba 7, pegang 7. Yang lebih dari 7 itu jangan pegang. Jangan lagi pegang. Terus bagaimana? Setiap mau sholat bersihkan. Bersihkan cuma wudu, sholat. Kalau sudah mutahayyir, kalau bingung dengan siklusnya tuh memang tidak lagi tidak normal lagi, bingung, maka pegang kondisi normal. Ketika normal biasanya berapa? Pegang itu. Udah. Nah, kalau Aisyah, kalau bukan Aisyah, Aisyah. Jangan salah ucap nanti. Ini nama orang salah ucap. Karena terlalu keren-keren sama nama-nama yang sering di Google itu ya. Tulis Aisyah, jangan. Asia, Aisyah, ya Aisyah, ya. Aisyah betul. Itu anak istri Rasulullah. Kalau Asia itu Istri Fir'aun. seorang wanita mulia menjadi penghulu perempuan di surga. Itu kalau Asia. Ini lagi Aisyah. Aisyah jangan. Nanti disebut Aisyah itu menembus itu. Ada orang kau tahu nama dia, kok nama saya dibuat Aisyah, kan marah itu. Jangan salah. Itu yang 4 itu. Lalu kembali yang mu'tadah sudah maklum. Kalau mubtadah sudah, mutahayyir bingung, pegang yang normal. Kedepannya, ketika pun dia masih keluar, ya, itu tidak pegang yang biasa. Bersihkan sholat. Ya, cuma hindari untuk hal yang lain, dan orang yang seperti itu tidak boleh. Sama seperti istihadah begitu. Istihadah itu ketika seseorang sedang istihadah, dia pertama boleh, tapi tidak boleh terlalu dengan suami. Kemudian dia itu boleh sholat. Cuma dia baru berwudu ketika sudah masuk waktu. Azan dulu baru wudu. Ini kalau sedang istihadah. Ya, dia masuk waktu baru boleh wudu. Sebelumnya nggak boleh. Sah. Itu beberapa hukum terkait dengan masalah haid dan istihadah. Di beberapa poin ini untuk sementara ada yang menyebut sesuatu? Iya. Kan ketika dia merupakan perempuan yang mutahayyirah nanti memegang adat sebelumnya. Ketika dia lupa dengan adat sebelumnya, itu bagaimana, Bu ya? Ya betul bingung. Betul bingung. Maka pegang kebiasaan umum. Yang sering.
kebiasaan umum biasanya kan seminggu kan. Ya, Ya 7 kan? hari. Ketika seseorang tuh betul tuh bingung dia, jam dulu pun nggak tahu lagi, ya sudah pegang yang umum. Yang sering. Ya, tapi Bapak. Udah paham? Pernah ada sakit. Baik. Aku ngaji. Ya. Kalau dia itu artinya tidak sampai berkali-kali, cuma sekali ikut itu boleh. Tidak Jadi berkali-kali waktu itu aja. sampai bingung kan? Iya. Bingung bapak, cuma sekali Di bulan ya, itu mama saja. pegang itu. Ya. Pamannya biasanya 6, 7 mama. Iya. Tiba-tiba sampai lapas ikut itu. Dia masih jaga masuk kota ada itu. Kecuali berkali-kali begitu kan? Oh. Berkali-kali. Kalau cuma sekali masih pegang itu. Boleh. Sampai maksimalnya 15. Yang dimaksud tadi sudah berkali-kali sampai setahun begitu bolak-balik. Tiba-tiba kadang-kadang 3, 4, kadang sampai 15 sampai Ya. itu baru pegang. Oh. Udah enggak beraturannya itu udah. Karena sudah berkali-kali Udah beradu. sehingga tidak tahu siklusnya sesungguhnya. Ya. Ini apa siklusnya sebenarnya? Nah, paham. Ini yang saya sampaikan di awal tadi, memang masalah ini kata orang Gayo nyanyi. Pada hari ini terjadi pada banyak sekali di orang di sekitar kita. Ini masa hukum. Dan maaf, perempuan pun tidak paham hukumnya. Iya. Tengku-tengku paham hukumnya, tapi bagaimana menjelaskannya kan? Susah. Ini semuanya yang disebut mutahayyirah itu karena mohon maaf ada perempuan, ini hadis. Selalu lupa namanya itu. Apa siapa itu? Dia mengeluh datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak malu itu bertanya Rasulullah. Kenapa? Ya Rasulullah, saya bingung dengan tubuh saya. Kenapa? Saya keluar haid, tapi keluarnya itu tidak normal, banyak sekali dan maka kata Rasulullah SAW, kalau begitu kondisimu, ya, tiba-tiba haid muncul banyak dan terus tidak berhenti, terus maka ambil kainmu, bersihkan dulu, kemudian ambil kainmu, tutup dan kamu sholat seperti biasa. Itu hadisnya. Kamu ketika meskipun keluar darahmu, kamu sholat. Yang penting wudu setelah masuk waktu, kemudian sholat. Meskipun ketika sholat itu keluar darahnya, sholat. Meskipun darahnya keluar. Itu nggak harus mandi bersih dulu tuh ya, cara membersihkannya? Tidak. Dia sekali stopkan mandi. Tapi untuk besoknya datang lagi, lagi. Dia karena ini tidak normal lagi, sudah. Maka setiap kali itu, setiap akan sholat dia bersihkan dulu. Dia bersihkan dulu tanpa wudu, tanpa harus mandi, enggak. Cukup bersihkan, ambil semacam kafas, tutup, sholat. Meskipun datang lagi ketika sudah aman, itu sudah sah. Sudah. Buya, kami pernah mendengar keterangan Buya ketika darah itu keluar, walaupun berubah-ubah masanya itu, misalkan sebelumnya itu 7 hari, terus kemudian berubah menjadi 6 hari, selama tidak melebihi 15 hari, maka itu semua dihitung haid Buya. Iya, biasanya 6-7 biasa kan? Iya. Yang normal
semuanya 8. 6 7 itu biasa, itu masih dianggap masih sama itu. Iya, Itu dianggap masih siklusnya normal. hitungannya sama. Tapi kok tiba-tiba 15 sampai hari. ke beberapa sampai 13 14 Iya. kalau cuma sekadar apa Udah ikut, jauh kali tapi kan. terus 13 2 Dua tiga. 7 terus berarti sudah siklusnya betul-betul kacau kan, Iya. Nggak maka itu mutakhirah. Ada juga pada bantu 2 kali, tapi dia enggak terputus dia, misalnya berselang pertama itu awal ada bulan. 10 hari, kemudian dari seminggu ke depannya datang lagi, jadi kan 2 kali itu dianggap haid juga. Ya, itu yang saya katakan tadi, ketika dia cuma sesekali kita dianggap masih mu'tadah. Ketika cuma sekali dia nggak mu'tadah, tapi ketika berkali-kali sing kacau kan, Iya. siklusnya kacau kan, maka itu Iya. mutakhirah. Kalau mutakhirah pegang mu'tadah, pegang standar normal, karena siklusnya kacau. Berarti Ibu ya, waktu seandainya kita sedang sholat pun datang dia, kita lanjutkan apa diberhentikan? Ya? Tidak usah, sholat terus. Ketika dia sudah mutakhirah, nah, sama seperti istihadah. Iya. Iya. Ya, ketika sedang sholat dia keluar lagi, sudah nah, sah enggak sah, sholat batal enggak batal, sah. Sedang sholat keluar lagi, sah, enggak harus mengqadha. Syaratnya bagaimana? Wudu setelah masuk, bersihkan dulu, wudu masuk, sholat. Ketika sholatnya kemudian keluar, sah. Dah. Ini mohon maaf. Ini pengajian ini biasanya nggak berani merasa nyanyian, Nggak terlalu agak dalam pembahasan. banyak menyelesaikan. Ada hal ini bingung orang. Nah, tubuhnya sendiri, Iya. tubuhnya kok malah dibiarkan tanpa hukum kan? Bingung. Nggak boleh. Saya memang santri saya suruh buka kitabnya, pahami. Nanti kamu yang menjelaskan, karena yang saya pegang saya perempuan semua. Yang setiap malam sama itu perempuan semua. Sengaja saya latih khusus karena kamu sebagai yang nanti menjelaskan perempuan harus perempuan. Karena Rasulullah begitu, ya, dibimbing khusus untuk perempuan. Nah, lain. Iya. Kan ada 2 pendapat kalau orang bilang itu sholatnya bisa diqadha bisa juga tidak. Bagaimana? Kalau ada pendapat yang mengatakan kalau liburnya sholat dalam haid harus diqadha, ada juga yang berpendapat tidak usah diqadha. Itu adalah pendapat dispensasi Lydia. Allah kepada umat istilahnya bagi perempuan. Kalau pendapat Abuya gimana? Karena kan kami juga agak bingung. Kami kalau kami qadha kadang-kadang kan yang sebelumnya juga jarang kami qadha ya, sedangkan puasa saja kadang-kadang qadhanya udah mau buka. Terus bagaimana hukumnya ketika kalau memang itu dipastikan harus diqadha, terus kita selama ini belum sholat. Untuk Sholat sholat dalam yang artian gitu ketika taring-taring pas puasa sampai datang lah. puasa ya gitu bisa digendong Baik. oleh anaknya juga untuk orang tua. Para jamaah semuanya, ketika ibu-ibu kemudian berhalangan, maka Allah karena kasih sayangnya kepada perempuan itu tidak mewajibkan sholat. Allah tidak mewajibkan bagi perempuan untuk tidak sholat. Tidak apa-apa, tidak sholat aman. Tapi beda dengan puasa. Kalau puasa harus mengqadha. Kenapa? Karena sholat terlalu banyak. Iya. Sementara qadha masih bisa sedikit Iya. istilahnya kan. Bisa di Maka untuk sholat itu tidak mengqadha sholat. Cuma ini sering tidak diperhatikan. Ini nanti maaf asar sampai jam 5 dia belum sholat, umpama tiba-tiba data tabung kan begitu, dia
asar. Tapi sampai jam 5 umpama, waktunya harusnya sudah sholat tapi belum sholat. Sholat. Terus datang tamu. Nanti harus mengkodok ketika nanti sudah Tidak suci, itu harus mengkodok. Bukan hanya mengkodok zuhur sama pasangannya. Pasangannya apa? Zuhur. Bukan hanya mengkodok Asar. zuhur asar, enggak, tapi sama pasangannya. Apa tuh? Zuhur. Zuhur. Sementara kita keluar tamu, datang tamu Asar. asar, maka zuhur gabungkan. Begitu juga ketika isya. Ketika isya datang tamu, padahal kita belum sholat isya. isya, maka mengkodok isya sama Maghrib. maghrib. Tapi di maghrib itu kita udah melaksanakan sholat. Nanti harus mengkodok dari maghrib juga. Di pasangannya itu. Subuh ada pasangan. Yang melakukan sholat zuhurnya atau maghribnya udah Nah iya, karena begitu. dinaikkan. Karena belum dikasih tahu. Ini sudah dikasih tahu ya. Dikasih tahu sertai dengan pasangannya. Nah ya itu juga Allah Ta'ala kasih kepada kita. Kalau Karena kita subuh belum itu kan tahu. kadang-kadang kita kan udah biasanya nggak ke Tapi sekarang sudah tahu. sebelum sholat subuh. Itu pasangannya. Seringan masuk Paham. normalnya. Asar itu pasangannya zuhur. Isya pasangannya Rek terasanya maksudnya. dengan ada pasangannya. Kita kan kayak kita kan. Itu ketika Tapi ini udah waktunya kadang subuh. Harusnya dia sudah sholat tapi belum sholat, tiba-tiba datang kan, paham kan? Harusnya sudah sholat tapi belum sholat, tiba-tiba maka gabungkan sama pasangannya. Asar. semisal ini Bu ya, tadi siang ya zuhur, kemudian ini belum masuk sholat asar, jam 2 atau jam 3 datang tamu, kan nggak perlu dikoda yang asar. Sudah Ya. aman. Tapi kalau masuk di jadwal Asar. asar, itu zuhurnya harus tetap dikoda. Umpama maaf nih, umpama jam segini Ya. datang tamu, sementara zuhurnya udah kan? Iya. Aman. Oh. Nggak ada yang perlu dikodok berarti. Beda dengan ketika Asar. asar tapi belum Sholat. maka kodok dia dan pasangannya. Cuma pasangan tadi istilahnya untuk ihtiyatnya, untuk Ihtiyat. ihtiyat. Coba bilang apa dia? Bu Ica. Ibu. Kalau ini tadi itu kan asar Bu ya. Kalau zuhur Bu ya, kan misalnya datangnya jam 2 nih, belum sholat zuhur. Itu kodenya kayak apa Bu ya? Zuhur. Zuhur dengan asar atau zuhur? Zuhur. Kan belum Zuhur masuk, aja. belum Zuhur masuk aja. waktu sholatnya. Jadi nggak pakai pasangan. Enggak pakai pasangan di sini Bu ya. Dan ini ke belakang. Oh, jangan di belakang. Ini udah masuk asar nih Bu ya. Terus datang tamu. Tapi Yang tadi kan udah kembali. sholat. Memang dalam masalah ada pendapat ya. Yang tadi untuk ihtiyat, Iya. sebahagian rendah dia pegang seperti yang ada. Ada dua pendapat. Satu untuk ihtiyat ambil pasangannya. Yang lain enggak. Seperti apa ya? Itu kodok. Untuk ihtiyat, apa ihtiyat? Hati-hati. Ihtiyat itu berhati-hati mengambil hukum. Itu ihtiyat. Disebut dalam fikih disebut ihtiyat. Apa ihtiyat? Hati-hati. Berhati-hati mengambil Hukum. dengan mengambil yang paling Berat. itu ihtiyat. Ya. Dalam siklus datangnya tamu itu ya kan, di akhir itu biasanya dia nggak selancar di awal biasanya. Nah, misalnya Bu ya, itu sudah hari-hari terakhir. Anggaplah biasanya di normalnya 7 hari, ini hari ke-6 atau hari ke-5. Di waktu zuhur
udah nggak ada Bu ya. Tapi di waktu asar ada lagi. Nah itu bagaimana Bu ya. Terus yang kedua, misalnya Bu ya, dia kan menjaga-jaga nih, itu masih hari ke-6, jadi zuhur nggak ada, ternyata asar juga nggak ada. Jadi kan dia udah menunggu waktu, udah meninggalkan sholat zuhur nih. Nah itu dia mandi bersihnya di waktu asar, yang zuhurnya itu apakah wajib difoto juga atau gimana? Pertama, ketika posisi terputus-putus ya, putus tiba-tiba Datang Datang lagi selang sehari mama kan. iya ada yang sehari. Ketika dia dalam kondisi normal sebelumnya ada siklus yang biasa, maka sisa itu apa? Masih dianggap sebagai haid semua. Sepanjang dia masih dianggap pada siklus yang biasa sebelumnya. Tapi kok sampai lebih kan? Wah, hari depannya kok begitu lagi sehingga bisa berjalan. Sehingga mau ada haid. Ketika dia umpamanya 6 hari sudah mandi, besok dan lagi kan. Iya, normalnya tuh Sedangkan dia masih dalam kondisi itu kan. Itu ketika masih dan dihitung pada standar yang biasa sebelumnya, tetap dianggap sebagai haid. Maka ketika datang stop, jangan sholat. Ya, nanti stop, mandi dan sholat. Sudah. Ketika kemudian sampai ke hari itu terlalu panjang, sampai 10 hari begitu bolak-balik kan, itu kalau begitu sering terjadi, jangan pegang. Pegang muqtada saja. Dan belum. Yang kedua, Misalnya dia waktu zuhur nggak datang, ditunggu waktu asar, ternyata nggak datang juga, tapi dia mandi bersihnya di waktu asar, jadi kan zuhurnya ada ketinggalan dia. Itu apakah dia zuhur, kemudian mandinya di asar. sholat, kan? Kemudian asar stop, dan lagi. Hari misalnya normalnya hari 7 hari Bu ya. Di hari ke-7 ini kan bisa saja berhentinya di waktu subuh, zuhur atau asar. Jadi kita kan menunggu berhentinya. Kepastian. Pasti. Jadi ketika nunggu subuh misalnya masih ada, zuhur rupanya udah nggak ada lagi. Kan Di Selasa itu dianggap masih sama. Semuanya masih dianggap sebagai haid. Soalnya udah jauh fajar, sehari, Iya. 2 hari itu gurunya Peluang lo ya aman ya. Serua masih dia Karena dianggap masih bagian dari bahagian dari itu. iya Bahagian dari itu. hitungannya masih Karena itu masih dianggap muqtadah. Kenapa? Karena masalah apakah pagi, sore, tiba-tiba harusnya berhenti, tidak masih, itu masih dianggap masih muqtadah. Tapi capek, habis mandi, tiba-tiba datang lagi nanti kan, capek kan? Pemakan itu, yang seperti itu bagaimana? Itu masih dianggap bahagia pada haid. Bu ya, masalah yang disampaikan kawan tadi biasanya di Buya dekat hari-hari terakhir, normalnya misalnya hari ke-7 seringkali udah mandi kayak itu datang lagi, tapi itu bisa nggak ditentukan dari jumlah atau banyaknya datangnya kayak itu. Kadang di hari terakhir tuh lebih sedikit kayak gitu Bu, sedangkan udah mandi terus datang lagi kayak itu. Apakah itu pun sudah terhitung masih bagian dari yang sebelumnya jadi mandi lagi kayak itu atau gimana Bu? Nah itu yang kita bahas tadi, bahwa untuk seperti itu kita anggap bahagian daripada siklus itu. Cuma masalah apakah pagi, sore, ketika sudah putus tiba-tiba ada lagi sampai sore kan, sampai yang seperti agak capek sedikit kan? Habis mandi tiba-tiba dan lagi kan, karena untuk ujung itu masih terjadi itu kan. Itu bagaimana? Itu semuanya bahagia daripada walaupun agak capek sih untuk mandi, ya memang harus begini. Dianggap bahagia daripada
tadi yang ditanyakan mungkin itu Bu ya, berhenti darahnya itu waktu zuhur, tapi dia masih menunggu darah, ternyata tidak datang darah lagi sampai waktu asar Bu ya. Itu apakah mengkodok yang zuhur karena Iya. waktu zuhur itu Iya. sudah berhenti? Ya. Itu dia mengkodok dengan zuhurnya. Mengkodok. Bu ya, Ketika ada disuruh mengkodok yang zuhur, bisa sekaligus jamak enggak? Apa jamaknya? Apa kan? Gak sebagian begitu kan? Mungkin bisa sedikit sekaligus sama jamak. Apanya? Apa kaitannya? Ini kok ada nih. Ada terjadi Ada. segar mah. Mungkin karena udah nenek udah Lu capek. setengah baya udah tua. Itu langsung saya yang menyaksikan. Begitu saya tanya, kenapa? Gak usah pulang. Di sini aja, saya bilang di kebun. Gak bisa, saya mau mandi katanya, mau sholat zuhur nanti gak bisa gitu. Gak usah, lantaran ini bukan karena haid, karena mungkin buang air besar gitu, mungkin menganggap ya mungkin kurang bersih kan gitu. Jadi saya selidiki gitu, saya mau jamaah aja gitu. Emangnya berapa kilometer punya rumah kok jamaah gara-gara itu tidak bisa. Begitu dapat air di alur, saya suruh wudhu, mau. Awalnya mau jamaah. Jadi itu ya, ketika terjadi seperti itu, untuk zuhur itu di kodok. Dah. Baik. Selio kayaknya. Bisa dimandi nih. Berarti Ganti, gue ya bisa. memang kami baca sedikit atau banyaknya kan itu tetap gaji sih. Kan tapi tidak abdul itu terasa begini Iya, gitu. iya memang. Memang lagu mahal. Lagu risih terasa sedikit kan was-was. ada yang datang tamunya 1 bulan itu 2 kali. Tetapi mereka seperti biasa menganggap bahwa itu adalah kedatangan Bagian. tamu di mana tidak diselesaikan. Mereka meninggalkan saya. Nah, secara pribadi kami belum menepos, jadi ingin tahu seandainya nanti gejalanya seperti itu, apakah yang satu kan biasanya triknya gini Bu ya, di awal bulan dengan akhir bulan yang cerita teman-teman yang udah menepos itu seperti itu. Itu kan di awal bulan juga tamunya datang, di akhir bulan jadi tamunya datang, otomatis kan mereka nggak kesana. Ya ada juga yang sampai stres, mereka berpikir bahwa itu keluar tamu ya udah nggak ada sholat. Itu bagaimana hukumnya Bu ya? Ya, ketika memang masa tubuh itu ada masanya istirahat. Setelah beberapa hari datang lagi mama itu bisa jaga bahagia berat. Memang kondisi Aisyah menopause itu memang terjadi tuh bahwa hal-hal yang bingung kan, ya sudah ikut saja. Ya. Sampai 2 kali dalam sebulan kan, jaga bahagia dan berat. Karena tubuh itu ketika akan di stopkan dari haid itu, memang tubuh itu agak apa namanya ada robust sedikit kan. Jadi secara hukum bagaimana ikut itu? Sepanjang tanda-tanda darah sama seperti sifat-sifat haid dianggap haid, meskipun sampai 2 kali tetap dianggap sebagai, karena kita harus memegang secara umum, secara massa juga tetap memegang tanda-tanda sifat-sifat haid itu. Kita pegang sifat-sifat haid. Kan haid itu selalu beda sama darah yang lain kan. Nah, jadi pegang tanda-tanda haid itu pegang. Jadi masalah waktu itu hanya bagian daripada bahagian yang dipertimbangkan. Tapi masalah masa dengan masa sifat-sifat darah. Itu kan. Yang 2 kali 1 bulan 2 kali
Itu bagaimana? Lihat tanda-tanda darahnya. Ya. Lain. Nah, kemudian mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf ini karena masalah hukum. Ketika seseorang itu sedang sedang haid, lantas datang suami yang memaksa untuk mendatangi istrinya, apakah boleh dia mengikut istrinya, suami? Itu masalah hak tubuhmu, masalah agamamu. Maka dalam kondisi itu tidak boleh, meskipun dipaksa oleh istri suami, tidak boleh. Ini masalah Kesehatan hukum. hukumnya selamat kesehatan itu memang ya anak tegak banyak ada bagian dari pengalaman cerita teman itu timbul pada RT gitu. Tidak boleh, meskipun dipaksa. Cuma ya sampaikan dengan secara hukum yang pas, jelaskan semuanya. Karena itu hak tubuhmu kepada dirimu sendiri. bukan secara Karena masalah ini ya masalah yang sangat merusakkan tubuhmu. Jadi secara hukum agama, secara untuk tubuhmu, maka harus sampaikan kepada suami yang Itu ada seorang istri sudah menjelaskan kalau itu halal, tidak bisa. Tapi sudah seorang istri sudah menjelaskan hukumnya begini, tapi suami tidak mengindahkan itu, sehingga terjadi KDRT. tidak apa-apa. lah tadi Istilahnya apa? Jangan lakukan meskipun dipukul. Kan sama seperti umpamanya ada orang yang dipaksa untuk kejahatan yang lain, tapi dia tetap berpegang teguh. tidak mengikuti karena tahu tidak boleh, meskipun dipukul orang, sama kan? Artinya apa? Dia harus menjaga. Karena berulang-ulang kejadian itu, daripada dipukul, disiksa, jadinya seorang istri Mengikuti. akhirnya dua-duanya tetap haram. Saya bilang haram. Karena mengingat KDRT tadi, terus kelemahan mungkin seorang dari perempuan ya, daripada KDRT hati sama agama juga deh. Grup baik dalam agama secara kesehatan ini Ya mohon ampun kepada Allah. Allah kasih sayang Allah, ampunan Allah diberikan kepada siapapun yang bermohon kepada Allah. kita sampai ditanya Allah mengampuni, insya Allah Allah mengampuni. Kalau kita menyadari betul-betul secara mata-mata karena Allah menyadari itu, Allah mengampuni. Iya. Nanya lagi nih dia terkait dengan kasus yang disampaikan itu, mungkin bagi perempuan yang pertama karena takut ya sama suaminya, kedua bisa jadi suaminya itu tidak tahu. Iya. Yang saya tanyakan bagaimana ketika itu dilakukan oleh seorang pelaku, sudah dijelaskan bahwa itu rata-rata kan pelaku mereka nggak mau dengerin itu, nggak tahu. mereka tetap ngotot harus melakukan itu. Menurut Abuya itu hukuman yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Al-Quran itu kira-kira boleh tahu tidak? Karena kan kalau orang berzina hukumannya sudah jelas seperti ini kan. Kalau di dalam hukum Islam berlaku rajam kan seperti itu. Ada nggak di dalam buku Al-Quran ini bicara tentang hukuman ketika seorang istri dalam keadaan berhalangan tapi dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri? Yang pertama, memang pada kasus seperti itu sebagian orang tahu, sebagian tidak tahu. Bagi yang tahu, dosanya sudah jelas. Bagi yang tidak tahu, maka dikasih tahu. Itu kewajiban bagi yang tahu, itu istri.
itu kasih tahu. Setelah dikasih tahu masih maksa, gitu, maka pada kasus itu dia berdosa. Kemudian apakah si istri kemudian mengikut? Dapat. Sama seperti maaf, sama seperti orang yang dipaksa dizinain, sama. Artinya istri itu tidak bisa menolak, tapi dia betul-betul ngeredok. Kan sama seperti dipaksa untuk berzina, sama. Dipaksa untuk berzina, sama. Berarti jatuhnya itu zina. Bagi pelaku itu apakah kemudian dirajam? Tidak, tapi dosa besar. Itu dosa besar. Dosa besar. Tidak zina tapi dosa besar. Kalau zina kan bisa dirajam, ini nggak bisa dirajam tapi dosa besar. Beda nih. Kalau zina kan rajam, ini tidak rajam tapi dosa besar. Nah, bagi yang lain, siapapun yang melakukan kesalahan, yang bermohon ampun kepada Allah, Allah mengampuni. Baik, karena ya, sudah ada pengajian hari ini kita padakan, dan mohon maaf ini saya kadang-kadang mengangkat masalah yang terlalu sensitif. Tapi bagi saya ini masih perempuan, ya, walaupun maunya yang menjadi perempuan, tapi yang ada tahu Pak. Ini masalah hukum. Innallaha la yastahiyyan sama fawqa. Allah tidak merasa malu untuk memberikan contoh, meskipun contoh nyamuk tidak ada. Artinya Allah tidak malu menjelaskan hukum. Bagaimana mungkin kita merasa malu? Jadi pada jemaah semuanya kita adakan, ini sudah datang minyak, kita padakan. Assalamualaikum.